Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam YouTuber pemula. Terima kasih sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada ya. Semoga kita semua Allah paringi kesehatan, kekuatan, kelancaran, keamanan, keselamatan, keberkahan. Amin. Oke, langsung saja ke 7 poin. Materi kuliah hari ini dengan judul demikian itu surga diwariskan sebab amal ibadah kamu sekalian. Sebelum video lanjut, silakan subscribe di channel Prabu Adimaski, like, komen, lonceng videonya, semoga bermanfaat. Karena kemarin ada yang komen surga itu anugerah dan rahmat dari Allah, bukan sebab amalan. Nah, saya akan jawab ya komen Anda. Saya bacakan dalilnya ya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itulah surga Allah wariskan sebab amal ibadah kamu sekalian. Yang karena Allah ya tentunya, bukan karena selain karena Allah. Jadi di luar sana ada orang mengatakan surga itu nggak cukup dengan beramal, tidak cukup. Surga itu murni dari anugerah Allah, dari rahmat Allah. Loh iya, untuk mengundang anugerah dan rahmat Allah itu dari apa coba? Untuk mengundang anugerah Allah, untuk mengundang rahmat Allah itu dari amal ibadah. Sholat 5 waktu mengundang rahmat dan anugerah Allah. Sholat sunnah mengundang anugerah Allah. Baca Al-Quran mengundang rahmat Allah. Apalagi kerja bakti mengundang rahmat Allah. Baik dengan tetangga mengundang rahmat Allah. Jadi kalau amal-amal soleh itu tidak kita kerjakan, dari mana kau bisa dapat anugerah, dapat rahmat dari Allah? Dari mana coba? Mana dalilmu? Ayo silakan komen. Silakan komen di komentar saya. Saya mau tahu dari mana Anda sekalian dapat anugerah dan rahmat Allah tanpa mengerjakan amal soleh, tanpa mengerjakan amal ibadah kepada Allah. Saya mau tahu. Silakan carikan dalilnya. Gitu ya. Jadi mbok ya tolonglah kalau ngomong tuh yang pakai dasar, yang pakai dalil, yang ada pedomannya. Jangan seenaknya sendiri. Ini agama tidak pakai hawa nafsu, ini agama tidak pakai pendapat. Hilangkan nafsu, hilangkan egoisme, hilangkan pendapat, hilangkan ro'yi. Ro'yi itu apa ya? Ro'yi itu ya pendapatnya sendiri. Ini masalah syariat ini sudah sempurna. Sudah nggak dibutuhkan lagi yang namanya pendapat. Tidak diperlukan lagi namanya menurut saya, menurut kakek saya. Nggak perlu. Kita ini tetapi sudah agama Islam yang murni, yang benar, yang hak. Dijamin kebenarannya, dijamin surganya. Jelas firman Allah itu, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itulah aku Allah wariskan surga sebab amal ibadah kamu sekalian. Itu Allah yang berfirman. Kok malah ada yang meyakini, mengatakan bahwa surga itu bukan sebab amal ibadahmu? Ini kan namanya mempelintir ayat, ini namanya. Tidak perlu lagi ayat-ayat itu dipelintir, itu udah benar semua wahyu Allah itu. Gitu ya.
Kalau di ayat lain tuh, qul bi fadli wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, sebab fadlnya Allah, sebab rahmatnya Allah, fabidzalika maka demikian itu falyafrahu maka hendaklah kamu sekalian bersyukur, bersenang dengan rahmat, anugerah dan hidayah petunjuk dari Allah. Karena hidayah dari Allah itu huwa khairum mimma yajma'un. Hidayah petunjuk itu lebih baik daripada apa-apa yang kamu kumpulkan daripada harta dunia. Ini hukum sebab akibat. Kenapa sebab Anda sekalian dapat anugerah? Kenapa sebab Anda sekalian dapat rahmat? Itu sebab kamu sekalian mengerjakan amal ibadah, amal soleh yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tolonglah kalau menyampaikan sesuatu, tolonglah mbok ya pakai dalil, pakai dasar Al-Quran atau dasar hadis, seperti itu ya. Jangan asal ngomong di media sosial. Kalau nggak tahu ilmunya diam aja. Kalau nggak tahu ilmunya diam saja. Seperti itu. Jangan salah ini itu. Kalau nggak punya dasar, nggak punya pedoman, nggak tahu ilmunya, diam saja. Jangan asal ngonten. Silakan buat konten sesuai dengan menurut ilmunya masing-masing. Silakan ya, nggak dilarang. Silakan. Asal isinya, tujuannya benar. Yuridul khair lil ghairi, menghendaki kebaikan kepada yang lain. Jangan kontennya memprovokasi, kontennya tentang haters, memfitnah orang, ujaran kebencian, penistaan agama, apalagi? Apa sih untungnya orang menistakan agama? Tujuannya memfitnah, haters disebar, hoak merajalela. Apa sih untungnya? Nggak ada kebaikan sama sekali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tolong di luar sana silakan komen. Itu namanya melemahkan. Jadi seakan-akan orang yang sholat 5 waktu dan sholat sunnah seakan-akan tidak ada jaminan surga. Jangan, ini jaminan jelas. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan banyak dalil-dalil yang lain. Jaminannya bahwa orang ngerjakan amal ibadah itu sudah jelas Allah wariskan surga. Ini Allah yang janji. Sok ngomong anugerah, sok ngomong rahmat. Itu dari mana anugerah dan rahmat? Kalau enggak amal soleh, kalau enggak ibadah. Emangnya anugerah itu tiba-tiba jatuh ke pangkuanmu? Terus rahmat itu tiba-tiba masuk ke pelukanmu? Kan enggak begitu. Pasti ada sebab akibatnya. Akibatul lil muttaqin. Surga itu akibatul lil muttaqin, akibat kamu bertakwa kepada Allah waktu hidup di dunia, sehingga kamu diwariskan, dimasukkan dalam surga. Seperti itu ya jawabannya ya. Sangat jelas saudara. Kalau memang ada kurang silakan komen di kolom komentar channel Prabu Ad-Dimashqi. Nanti saya carikan Al-Quran surat apa, ayat berapa, juz berapa, saya carikan. Semoga video singkat ini bisa dipahami. Jangan ada lagi yang meyakini bahwa orang beramal ibadah itu tidak ada jaminan surga. Tidak ada, itu pasti sudah. Orang Allah yang berfirman. Dunia aja udah jelas gambarannya. Kalau orang bekerja tanggal 1, kerja 1 bulan, ya nanti di akhir bulan
sudah disiapkan upah kerjanya, ongkos kerjanya. Seperti itu ya, gambaran yang sangat sederhana itu. Begitu juga manusia yang mau iman, mau beramal ibadah dengan hati ridho ikhlas karena Allah, udah pasti Allah wariskan surga. Itu nggak ada keraguan, tidak ada yang mengentai. Itu ya. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa menambah kepahaman kita, bisa menambah keyakinan kita, ya. Sebarkanlah kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau saya hanya seorang balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu ayat. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kurang silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.